Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalia ingin mempresentasikan judul yaitu tentang epistemologi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di sini yang pertama itu ada pengertian dan fungsi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Umat ini meyakininya sebagai firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada umat manusia hingga akhir zaman. Dari segi pengertian bahasa, ulama berbeda pendapat tentang asal kata Al-Quran. Di antaranya, Al-Imam Syafi'i 150 sampai 204 Hijriah, salah seorang imam mazhab yang terkenal, mengatakan bahwa kata Al-Quran ditulis dan dibaca tanpa hamzah serta tidak terambil dari pecahan fi'il, bukan mustaq. Ia adalah nama yang khusus dipakai untuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti halnya dengan nama Injil dan Taurat yang masing-masing diberikan kepada Nabi Isa dan Musa. Dr. Subhi al-Sholih dalam bukunya Mabahis fi Ulum Al-Quran mengemukakan bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan bahwa kata Al-Quran itu adalah bentuk masdar dan muradif dengan kata qiraah yang berarti membaca. Hal ini diperkuat oleh pendapat lain yang mengemukakan bahwa kata Al-Quran secara harf berasal dari akar kata qara'a yang berarti bacaan atau himpunan, karena ia merupakan kitab suci yang wajib dibaca dan dipelajari serta merupakan himpunan dari ajaran wahyu yang terbaik. Dari sudut isi atau substansinya, fungsi Al-Quran sebagai tersurat dalam nama-namanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Huda, yaitu sebagai petunjuk. Dalam Al-Quran terdapat 3 kategori tentang posisi Al-Quran sebagai petunjuk. Yang pertama, petunjuk bagi manusia secara umum. Allah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, itu Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Bahwa Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dijelaskan pula dalam ayat lainnya, antara lain surat Ali Imran ayat 138. Yang ketiga, itu petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang beriman. Quran Surah Fussilat ayat 44. Yang ketiga, Al-Shifa, yaitu obat. Al-Quran dikatakan bahwa ia berfungsi sebagai obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Mungkin yang dimaksud di sini adalah penyakit psikologis. Allah berfirman, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Quran Surah Yunus ayat 57. Yang keempat, Al-Mau'idhah, nasihat. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia berfungsi sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 138. Demikianlah fungsi Al-Quran yang diambil dari nama-namanya yang difirman Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, ada mengurai hakikat epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yang berarti pengetahuan, dan logos, yang berarti teori, pembicaraan atau ilmu. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, dan jenis pengetahuan. Dengan pengertian ini, epistemologi tentu saja menentukan karakter pengetahuan.
bahkan menentukan kebenaran macam apa yang dianggap patut diterima dan apa yang patut ditolak. Bisa disimpulkan pengetahuan yang benar diklasifikasi atau disusun secara sistematis dengan metode yang benar, maka ia dapat menjadi epistemologi. Aspek epistemologi adalah kebenaran fakta atau kenyataan dari sudut pandang mengapa dan bagaimana fakta itu benar yang dapat diverifikasi atau dibuktikan kembali kebenarannya. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, diantaranya metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatif, dan metode dialektis. Aliran utama epistemologi modern ciptaan pemikiran barat berbeda dengan epistemologi Islam pada umumnya. Dari segi tanggapan terhadap kedua ruang lingkup tersebut, mayoritas ilmuwan dan pemikir dalam peradaban barat modern yang diakui sebagai realitas adalah terbatas kepada apa yang dapat disaksikan oleh panca indera atau yang dapat disahkan oleh metode empiris. Sedangkan yang tidak dapat dibuktikan dengan menggunakan metode ini disangsikan eksistensinya ataupun ditolak sama sekali. Epistemologi Islam menegaskan bahwa setiap disiplin ilmu atau sains dicirikan oleh 4 perkara sebagai berikut. Yang pertama, maudu, subject matter. 2, ada premis-premis, muqaddamat, yang perlu dibuktikan dalam disiplin ilmu yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada metode tarikoh. Dan yang keempat, ada tujuan atau objektif ahdaf. Louis O. Katsoff menjelaskan untuk memperoleh pengetahuan terdapat metode atau cara memperoleh ilmu pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, empirisme. Seorang empirisme biasanya berpendapat kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan dari pengalaman. Pengetahuan diperoleh dengan perantara indera. Yang kedua, ada rasionalisme. Rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan berdasarkan akal bukan karena mengingkari nilai pengalaman, melainkan pengalaman sebagai perangsang bagi pikiran. Yang ketiga, fenomenalisme. Ajaran Kant, indera hanya dapat memberikan data indera dan data itu ialah warna, cita rasa, bau, rasa, dan sebagainya. Memang benar kita mempunyai pengalaman, tetapi sama benarnya juga bahwa untuk mempunyai pengetahuan artinya menghubungkan hal-hal, maka kita harus keluar dari atau menembus pengalaman. Yang keempat, ada intuisionisme untuk memperjelas pemahaman. Yang kelima, ada metode ilmiah. Metode ilmiah mengikuti prosedur-prosedur tertentu yang sudah pasti yang dipergunakan dalam usaha memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh seorang ilmuwan. Masalah menghubungkan kejadian secara sistematis, hipotesa, dukungan bagi hipotesis, dan ramalan, prediction. Yang ketiga itu ada Al-Quran sebagai sumber epistemologi. Filsafat adalah dasar semua pengetahuan yang mempersoalkan cara-cara meraih pengetahuan, pengembangan pemikiran batas pengetahuan, dan bagaimana memanfaatkan pengetahuan. Ada beberapa pendapat tentang sumber atau metode mencapai pengetahuan antara lain. Yang pertama, empirisme, yang beranggapan bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, empereikos atau pengalaman. Dalam hal ini harus ada 3 hal, yaitu yang mengetahui subjek, yang diketahui objek, dan cara mengetahui pengalaman. Tokoh yang terkenal John Locke 1632 sampai 1704, George Berkeley 1685 sampai 1753, dan David Hume. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menganjurkan untuk melakukan perjalanan dan menjadikan pengalaman sebagai pelajaran yang harus dimanfaatkan. Oleh karena itu, dalam pandangan Al-Quran, wujud yang diinformasikan oleh panca indera selama dalam wilayah kerjanya dapat diandalkan, dan bahwa apa yang dijangkaunya adalah satu kenyataan dan pengetahuan. Bahkan Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, aneka penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Yang 2,
Yang kedua itu rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal reason merupakan dasar kepastian dan kebenaran pengetahuan walaupun belum didukung oleh fakta empiris. Tokohnya adalah René Descartes 1596 sampai 1650, Baruch Spinoza 1632 sampai 1677, dan Gottfried Leibniz 1646 sampai 1716. Al-Quran memerintahkan manusia untuk menggunakan nalarnya dalam menimbang ide yang masuk ke dalam benaknya. Banyak ayat yang berbicara tentang hal ini dan dengan berbagai redaksi seperti takhilun, tatafakkarun, tadabbarun. Yang ketiga ada intuisi. Dengan intuisi manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Ciri khas intuisi antara lain zauqi, yaitu rasa, yaitu melalui pengalaman langsung, ilmu huduri yaitu kehadiran objek dalam diri subjek, dan eksistensial yaitu tanpa melalui kategorisasi akan tetapi mengenalnya secara intim. Henry Bergson menganggap intuisi merupakan hasil dari evolusi pemikiran yang tertinggi tetapi bersifat personal. Dalam surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dijelaskan bahwa ada dua cara mendapatkan pengetahuan. Yang pertama melalui pena tulisan yang harus dibaca oleh manusia, dan yang kedua melalui pengajaran secara langsung tanpa alat. Cara yang kedua ini dikenal dengan istilah ilmu laduni, seperti ilmu yang diperoleh oleh Nabi Khidir. Yang keempat itu ada kesimpulan. Al-Quran merupakan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad yang berfungsi sebagai sumber utama mencapai keselarasan hidup manusia sebelum al-sunnah, yang diyakini mampu mengantarkan manusia menjadi pribadi yang paripurna dari berbagai aspek. Yang kedua, epistemologi, sederhananya sebagai metode yang dapat digunakan untuk mencapai pengetahuan dengan berbagai teori diantaranya seperti empirisme, rasionalisme, intuisionisme, dan wahyu. Yang ketiga, penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Quran terlihat dengan jelas bahwa ayat-ayat tersebut mengandung teori-teori epistemologi yang telah ditetapkan oleh para pakar dalam mencapai sebuah pengetahuan. Kaitannya dengan pengetahuan Islam seperti anjuran menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran yang harus dimanfaatkan, yang kemudian dikenal dengan teori empirisme, perintah menggunakan nalar dalam menimbang ide-ide sehingga sejalan dengan teori rasionalisme serta teori-teori epistemologi lainnya yaitu intuisionalisme, fenomenologi, kritisisme, dan sebagainya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.